Shalom, jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi, dilaksanakan hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat Eka untuk mendukung sosial media kami dengan cara like dan subscribe di sosial media kami GBT Eklesia. Demi kenyamanan bersama, kami mohon seluruh jemaat Eka untuk mematikan atau memposisikan ponsel dalam keadaan silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk rindu menyanyikan pujian ini yang terbaik dari hati kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di dalam ketidaksetiaan kita, Dia Tuhan yang setia. Mari pujikan lagu ini bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya nak kita berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Nyanyikan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dari hati yang terdalam. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, katakan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima, hanya Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Yesus.
menuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, segala pujian hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Katakan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Suara-suara bagi Tuhan kita. Saya untuk Bu Kris untuk boleh memimpin kita dalam doa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah penguasa hidup kami. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami menundukkan diri kami, hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus itu. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus akan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan satu kerinduan. Kami ingin lebih melekat kepadamu. Ibadah ini kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang orang percaya katakan amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri bersama-sama ya. Boleh berikan senyum terbaik kepada saudara di kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu. Tuhan Yesus ada beserta dengan kamu. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini, amin.
Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Dengan sukacita, bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan, tetapi Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus kenapa? Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku, Dia tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama nyanyikan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi boleh berikan kenyanyian pujianmu. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Boleh gerakan kakimu ke kanan dan ke kiri sama-sama. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Doa saya, tambah hari kita tambah cinta Tuhan Yesus. Amin. Tambah hari tambah sayang Tuhan Yesus. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Nyanyikan sama-sama. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam, tambaran dalam lagi. Yesus, indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam. Sekali lagi sama-sama ya. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Sama-sama katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasih. Sekali lagi sama-sama pujikan lagu ini. Hanya
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, Engkaulah Allah kami. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus, hanya Yesus kekasih. Katakan hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi sama-sama katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasihku. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi izinkan saya hari ini boleh cerita sedikit Bapak Ibu. Oktober kemarin, akhir bulan kemarin, Tuhan izinkan opa saya, kakek saya dipanggil Tuhan. Usianya 90 tahun. Ya bagi banyak orang ngomong, wah bonusnya udah banyak, 20 tahun lebih Tuhan kasih gitu. Tapi bukan saya mau ceritakan kesedihan gitu ya. Tapi apa yang menjadi teladan dari opa saya, sampai usia 90 tahun, selagi dia masih kuat, yang dia lakukan apa? Dia berdoa dengan cara berlutut Bapak Ibu. Opa saya nggak pernah banyak ngomong, nggak pernah ngajari kamu kalau berdoa harus berlutut ya. Kamu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Opa saya bukan tipe orang yang banyak ngomong. Tapi keseharian ketika saya melihat, dia berlutut bangun pagi, berlutut berdoa. Sebelum tidur juga berlutut berdoa. Siang harinya dia baca Alkitab. Malam hari sebelum tidur dia juga baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan waktu mungkin bulan September kemarin dia sempat ngomong sama saya gitu, mau dicarikan Alkitab yang tulisannya besar-besar supaya bisa baca Alkitab karena matanya udah gak kelihatan. Ya saya bilang, waduh opa sulit loh cari yang tulisannya besar, saya coba usahakan cari ya gitu. Hampir gak ada Bapak Ibu, sudah saya bawakan contoh segini ya, oh ternyata kurang besar. Jadi di usia yang 90 tahun opa saya tetap rindu untuk cari Tuhan, untuk rindu mengenal Tuhan. Dan ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu sekali yang di tempat ini. Lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sekali Yesus tetap Yesus. Sampai waktunya tiba Tuhan panggil kita pulang. Dia menyambut kita dan dia katakan, hai anakku yang setia, masuklah kemari dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Dalam kebahagiaan kekal. Bukankah itu kerinduan kita sama-sama? Kita bukan cari surganya Bapak Ibu, tapi kita cari pribadinya yang ada di surga itu. Siapa? Yesus. Dan ini yang menjadi kerinduan kita sama-sama, untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk kita belajar mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kita pujikan lagu ini bersama-sama, nyanyikan dengan kerinduanmu, dengan komitmenmu di hadapan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, baik suka duka, kekurangan, berkelimpahan, kami mau tetap ikut Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Katakan, waktu ku kuat maupun lemah, biar tetap Yesus yang saja jadi satu-satunya dalam kehidupan kita, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah, waktu kekurangan, kami mau tetap ikut Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu nyanyikan dan dengan sungguh-sungguh lagu ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Inilah hati kami Bapa, hati kami yang merindukan Engkau, hati kami yang terus rindu kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetap selamanya Yesus. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sudah tidak lama lagi. Setiap kami akan menghadap kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau berbicara kepada kami. Tuhan sendiri yang akan menolong kami, agar kami boleh melihat, kami mempunyai mata rohani yang terbuka, dan kami boleh terus-menerus berjaga-jaga, waspada, sehingga kalau waktu kami tiba, kami boleh bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami, sehingga kami boleh merasakan Engkau yang menaungi kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan berbicaralah kepada kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh bersorak-sorai di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siap orang yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Kurang sekali lagi. Shalom. Puji nama Tuhan.
Kita sangat berbahagia dan kita bersuka cita karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. Amin saudara? Amin saudara? Saudara sekalian pernah memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dan Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Pernahkah saudara merenungkan dengan dalam apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kehidupan ini? Saudaraku sekalian, kalau saudara melihat dan mendengar kondisi dan keadaan saat ini, mau tidak mau kita akan masuk dalam suatu suasana dan situasi yang seringkali bertanya-tanya. Ya, kondisi dan keadaan dunia kita terus berubah dan kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya. Nah, marilah coba pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara sesuai dengan perenungan kita dalam bulan ini tentang waspadalah. Waktunya sudah dekat. Kristus akan datang kembali. Bagaimana memahami dan menghayati semua itu? Mari kita akan membuka Alkitab kita lebih dahulu di dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 sampai 37. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Kalau saudara sudah melihat pada layar, kalau tidak bisa ikuti di HP saudara, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan lantang, dan pada bagian terakhir kita aminkan bersama-sama. Markus 13 ayat 33 sampai 37. 2, 3. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 34, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau sudah memperhatikan bagian ini, saya akan memberikan tema kita adalah terjaga saat dunia sedang menyanyikan Nina Bobo. Saudara, saya teringat sebuah berita viral yang beberapa waktu yang lampau sempat viral di media sosial. Di Jepang ada seorang penumpang yang ketiduran di peron. Padahal sebetulnya dia sedang menunggu dan menanti kereta cepat yang akan lewat. Dan kereta cepat itu akan setiap 15 menit sekali muncul. 15 menit sekali muncul. Itu sebabnya dia berusaha menunggu untuk bisa mendapat giliran masuk di kereta tersebut. Tapi ternyata ketika dia sedang menunggu kereta cepat yang lewat setiap 5 menit itu, ternyata dia ketiduran dengan nyenyak. Tidur. Dan tidurnya tidak tanggung-tanggung saudara. Bukan cuma satu kereta lewat, bukan 2 kereta lewat. Sampai lebih dari 6 kereta sudah lewat. Pulang pergi. Dia tetap ketiduran. Dan ketika dia bangun dia mengatakan, loh saya kok masih di sini katanya. Loh lihat jamnya, loh saya sudah terlambat begitu banyak. Sekian lama saya menunggu kereta. Tetapi malah saya jadi menginap di stasiun. Di peron. Saudara, ketika saya mendengar cerita ini dan saya ingat kisah ini, lalu menggugah kehidupan saya dan mengingatkan saya sesuai dengan ayat yang kita baca. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen tahu
Siapa yang tidak tahu bahwa Tuhan akan datang pada kali kedua? Siapa yang tidak? Semua anak Tuhan, siapapun dia, pasti dia tahu dan yakin bahwa Tuhan itu akan datang. Bahwa Tuhan itu segera datang. Bahwa Tuhan itu akan datang kembali pada kali yang kedua. Sebentar lagi kita memperingati Natal. Apa sebetulnya Natal? Natal peringatan kedatangan Tuhan yang pertama. Untuk apa? Untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Itu rancangan Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya datang pada kali yang pertama untuk menebus dan menyelamatkan, tapi Tuhan akan datang pada kali kedua untuk menghakimi. Dan saya percaya dan saya tahu setiap kita tahu bahwa Tuhan itu akan datang kembali. Itu sebabnya banyak di antara kita yang menunggu dan menanti kedatangan Tuhan. Dan itulah yang kita kerjakan saat ini. Kita semua saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi ini yang jadi ironis. Ketika kita sedang menunggu, justru kita ketiduran dalam kenyamanan dunia ini. Kita menunggu, tapi kita tertidur. Kita mungkin sibuk. Tapi kita tidak dalam kesadaran rohani yang baik. Kita aktif, kita melayani, kita melakukan banyak hal. Tetapi sebetulnya kita sedang kehilangan fokus surgawi. Apa yang sebetulnya sedang kita kerjakan dan lakukan? Kita menunggu kedatangan Kristus, tapi sebenarnya tanpa kesiapan hati. Dan inilah cara kerja iblis untuk merubah suasana. Bagaimana caranya dia bisa membuat kita lalai, kita tertidur dan nanti akhirnya kita tertinggal dengan jalan bukan lagi dengan penganiayaan. Bukan lagi dengan kesusahan dan kesulitan. Tapi justru dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Saya ingat lagu anak-anak yang mungkin saudara juga tahu, yang saat ini sedang saya pakai sebagai judul. Apa itu lagunya? Nina Bobo. Mungkin bisa diputarkan sebentar, ya. Oke, saudara pasti tahu dan kenal lagu itu bukan? Sadarkah saudara bahwa dunia saat ini sedang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk saudara. Supaya iman saudara, kesadaran rohani saudara terlena, tertidur. Dunia mulai mengatakan tidurlah saja, tenanglah, nikmatilah hidupmu. Jangan terlalu serius dengan hal-hal rohani. Buat apa sih kamu harus serius sekali dalam hal rohani? Harus ngotot, harus berjuang, harus melayani, harus segala macam. Dan ternyata banyak anak Tuhan tanpa sadar ikut bernyanyi bersama dunia ini. Dia berkata, amin, amin. Tapi sebenarnya hatinya sedang tertidur di dalam pelukan kenyamanan. Mungkin kita masih datang beribadah, tetapi kita datang dengan keletihan hati yang sangat parah. Rasanya lemah sekali. Apa sih sebetulnya hakikat ibadah?
Apa sih maksudnya saya harus datang beribadah? Mengapa saya harus berdoa? Mengapa saya harus membaca firman Tuhan? Mengapa saya harus duduk tenang mendengarkan firman Tuhan? Apa sih sebabnya saya harus melayani? Apa sebabnya harus berlatih? Apa sebabnya harus saya melakukan banyak hal ini dan itu dan itu? Rasanya kok jenuh ya. Rasanya kok lelah ya. Rasanya sudah tidak ada api yang membakar, yang membara. Saudara tahu? Ketika api itu sudah tidak ada, saudara akan merasa berat sekali. Saudara pasti yang suka mengikuti berita-berita di medsos dan sebagainya. Pasti mendengar berita terakhir, orang yang gagah kuat gempal harus mengakhiri kembali pernikahan yang kedua. Kalau ditanya kenapa? Katanya enggak ada lagi setrumnya katanya. Apinya padam. Saudara, itu sebabnya Yesus berseru, hati-hati, berjaga-jagalah dan waspadalah. Jangan sampai engkau terlelap, jangan sampai engkau merasa dingin dan tidak lagi punya kemampuan untuk mengatakan, iya saya mencintai Tuhan. Saya rindu ketemu dengan Tuhan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Ketika saudara tadi memuji Tuhan, Yesus segalanya, benarkah itu sesuatu yang keluar dari hatimu bahwa Dialah segala-galanya? Opa dari saudara Yovan kebetulan saya kenal dengan baik dan saya melihat memang seorang yang sangat serius dalam iman. Dia banyak bergumul. Walaupun bukan berarti perjalanan rumah tangganya lancar-lancar saja. Ada banyak pergumulan. Tetapi yang luar biasa dia selalu terjaga. Yaitu dengan jalan, tadi sudah disaksikan. Dia selalu mengawali hari dengan doa. Dia selalu memulai dengan doa. Bagaimana dengan saudara? Apakah di zaman digital semacam ini kita seringkali bangun pagi bukannya lebih dulu membuka firman Tuhan, tetapi apa yang seringkali kita buka? Apa yang lebih dulu dipegang? HP. Seolah-olah segala-galanya itu HP. Bahkan menurut survei manusia saat ini rata-rata waktu screen time ya, artinya melihat di HP untuk membuka-buka segala berita-berita yang ada, rata-rata per hari itu antara 7 sampai 9 jam, saudara. 7 sampai 9 jam tuh buka HP. Ya, sebentar taruh. Itu di jumlah itu 7 sampai 9 jam. Padahal berapa lama dia pakai untuk berdoa? Berapa lama dia pakai untuk membaca firman Tuhan? Berapa lama dia pakai waktu berbicara dengan keluarga? Kalau saudara mengatakan, ya tapi sekarang di keluarga aku rasanya kok dingin, nggak ada apinya. Itu kan karena saudara tidak memberi waktu. Saudara kenapa kok lebih cinta sama HP? Kalau HP-nya mati, baterainya mau habis, bingung cari colokan, ya toh? Tapi kalau ketika Tuhan tidak lagi berbicara kelihatannya dingin, saudara larinya kemana? Larinya ke Google. Kenapa ya saya kok sedih? Kenapa ya hari ini? Lalu berbincang-bincang dengan AI. Lalu tanya, kenapa ya? Coba disarankan. Saya tuh merasa gak seneng hati. Lalu bisa ada sampai orang yang jatuh cinta sama AI. Lalu AI-nya jawab, loh saya ini mesin. Saya ini bukan orang.
Ya, saudara-saudara yang mungkin belum punya pengalaman dengan ChatGPT mungkin tidak terlalu mengerti. Tapi sekarang sudah banyak orang yang menggunakan itu seolah-olah itu segala-galanya. Sehingga iman menjadi pasif. Informasi begitu banyak kenyang dia terima dari alat-alat yang komunikasi seperti itu. Tetapi hatinya lapar dan haus akan transformasi kehidupan. Tidak pernah lagi ketika dia membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu seperti seolah berbicara kepada dia. Mengingatkan dia, membuat dia sadar. Oh iya Tuhan, aku salah. Oh Tuhan, aku mau baik. Oh Tuhan, aku tidak mau lakukan itu lagi. Kapan terakhir Tuhan berbicara kepada saudara? Ingat, dunia kita saat ini seolah-olah bagaikan orang yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Sehingga saudara seolah-olah merasa, ya saya kok rasanya ngantuk ya. Bantalnya sekarang jadi lembut sekali. Selimutnya hangat sekali. Lagunya menenangkan sekali. Saudara, apakah itu yang sekarang sedang terjadi? Ingat, dunia kita saat ini seolah-olah menjadi seperti tempat tidur yang empuk bagi iman kita. Hiburan-hiburan begitu banyak sehingga seolah sebagaikan bantal di mana dia bisa melepaskan lelah. Di mana hati saudara yang mau mencari Tuhan dan mencari penghiburan dari Tuhan saja? Gak pernah kan? Lebih banyak melihat film, melihat YouTube, melihat semua berita-berita TikTok yang padahal itu merupakan pandangan-pandangan pribadi. Terjadi iya, kenyataan betul, tapi itu bukan standar hidup. Seolah-olah kenyamanan, hiburan, kemakmuran itu menjadi selimut yang hangat. Aku sudah aman, pokoknya aku sudah punya semuanya kok. Oh, uang di tabungan banyak, tenang sudah, enggak usah bingung. Seolah-olah harapan saudara, gantungan saudara ada di dalam harta dan kenyamanan. Itu sebabnya mengapa Tuhan mengingatkan berjaga-jagalah, waspadalah. Ingat kamu tidak tahu kapan waktumu tiba. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara betul-betul memperhatikan. Jangan sampai kita dininabobokan oleh situasi itu. Saat ini gereja digital memang berkembang dengan sangat pesat. Tapi coba perhatikan, pernah enggak saudara melihat bahwa banyak orang yang bukan ikut ibadah online, tetapi sebetulnya nonton ibadah online. Beda loh saudara. Kalau ikut ibadah, itu hati kita ikut terangkat. Hati kita ketemu Tuhan. Kalau nonton, lihat, oh iya, waduh, WL-nya hebat hari ini. Ciami, wah pemain musiknya terampil sekali. Wih kompak, wah mesti latihannya bagus. Nonton. Tapi hatinya tidak pernah tersentuh oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai materialisme ini menjadi bagian dalam hidup kita sehingga seolah-olah kita ini dibimbing, dituntun dan sudah terikat oleh semua itu. Jangan sampai kita tertidur oleh kenyamanan-kenyamanan yang ada. Dunia memang berkata, nikmati saja hidupmu. Sudahlah, jangan usah terlalu serius-serius. Hidup sudah penuh dengan tekanan. Hidup sudah penuh dengan tantangan. Bok yo santailah, nikmati saja.
Tapi apa kata Tuhan? Bangun, hai engkau yang sedang tertidur. Hati-hati, jangan sampai tertinggal. Kalau aku datang engkau tidak bangun, berarti engkau sedang tertinggal. Bangun, ayo bangun. Itu sebabnya saudara, ketika saudara ikut beribadah, ketika saudara menyanyi, memuji Tuhan, mari sekali lagi kami mengarahkan dan mengajarkan saudara. Ketika saudara menyanyi, nyanyilah dengan hatimu, nyanyilah dengan pikiranmu, nyanyilah dengan segenap hatimu bahwa engkau sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Itu bukan cuma untuk rame-rame. Godaan saat ini, kenyamanan itu bukan hanya ada di luar. Banyak orang mengatakan, sudahlah nikmati saja. Oh, hidup cuma sekali. Bahkan sampai gereja-gereja juga lebih mementingkan entertainment di dalam gereja untuk memberikan kenyamanan. Lebih daripada bagaimana membawa jiwa-jiwa ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga orang banyak datang ke gereja itu cari yang bisa memuaskan hatinya. Bukan bertemu dengan Tuhan. Padahal sumber kekuatan, arah yang paling tepat adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai karena kesibukan mencari rezeki, kita lupa mencari Tuhan. Jangan sampai karena kita sibuk mempercantik diri, tampilan luar kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tapi kita lupa memperkuat yang ada di dalam batin. Karakter kita diubahkan seperti Kristus. Apakah ketika orang bertemu dengan saudara, berjumpa dengan saudara, langsung bisa mengerti bahwa ada Kristus dalam hidupmu? Kalau tidak, bagaimana orang bisa melihat ada kehidupan yang istimewa dalam hidup saudara? Berapa banyak di antara saudara yang sibuk scroll TikTok dan Instagram, tapi sudah mulai lupa membuka Alkitab. Saya beberapa waktu yang lampau masih melihat ada beberapa saudara yang datang membawa Alkitab. Dan saya sudah bisa menduga, pasti itu baru datang dari daerah. Sekarang kok kayaknya gak musim ya, pergi ke gereja bawa Alkitab. Bukan bukunya, bukan fisiknya yang penting. Yang penting, benarkah saudara menghayati, membaca setiap hari, dan itu menjadi kekuatan, vitamin dalam hidup saudara. Jangan kita tertidur oleh kenyamanan-kenyamanan yang ada. Bangun dari tidur, bangunlah dari kenyamanan itu. Berhenti mencari alasan untuk tidak berdoa. Banyak waktu, aduh gak sempat loh doa. Kenapa? Habis waktunya untuk lihat di HP. Mari kita bangun dari formalitas pelayanan-pelayanan kita. Yang hanya berupa kegiatan dan kesibukan serta apa-apa yang membebani hidup ini. Seringkali orang bertugas pelayanan karena dikatakan, kenapa kamu kok kalau main musik itu kelihatan mukanya kok kayak tegang gitu. Jawabannya, soalnya gini, saya sebetulnya tuh enggak seret melayani. Cuma karena sudah dijadwal, ya terpaksa melayani. Melayani karena jadwal. Itu berarti hati saudara tidak berterima kasih kepada Tuhan. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lampau ketika kita mempelajari Injil Yohanes. Mengapa Maria, saudara Lazarus, yaitu Maria dari Betania, bersedia memecahkan buli-buli narwastu yang sangat mahal? Karena dia berterima kasih kepada Tuhan. Hatinya bersyukur. Sehingga walaupun diejek dan diolok sama Yudas, bodoh, pemborosan,
Buat apa minyak begitu mahal? Yang harganya sama dengan 1 tahun upah bekerja. Kalau dia seorang tukang bangunan yang 1 hari digaji 150.000, bekerja dalam 1 bulan cuma 26 hari, setahun itu sama dengan 46,8 juta, saudara. Cuma dipecah. Tor. Kalau ditaruh badan, wah, masih wangi. Apalagi zaman dahulu orang di sana kalau menghadapi tamu kehormatan pasti minyak itu dicurahkan di atas kepala. Ini dicurahkan di mana? Di kaki. Kalau dari kepala kelebihan netesnya ke wajah, ke bau, ke badan, ya toh? Nah kalau di kaki kelebihan terbuang. Dia diejek, diolok, tapi dia katakan, dia tetap diam, tidak menjawab apa-apa. Justru dia mengambil rambutnya. Dengan rendah hati dia serahkan mahkota yang paling dihargai oleh seorang wanita untuk menyeka, membersihkan kaki Yesus. Minyak itu tercurah sehingga seluruh ruang berbau harum. Kenapa? Karena dia mau bersyukur dan terima kasih. Engkau sudah membangkitkan saudaraku Lazarus. Dialah orang yang pernah duduk di bawah kaki Yesus untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dia juga perempuan yang pernah menangis di bawah kaki Yesus ketika tahu bahwa saudaranya Lazarus meninggal. Tetapi ketika rumah yang dulunya penuh dengan duka cita karena kematian Lazarus akhirnya berubah menjadi kesukacitaan karena Lazarus sudah dibangkitkan. Wah, hatinya meluap di tengah-tengah sukacita pesta yang seperti itu. Dia mengambil minyak yang menjadi kebanggaan dan simpanan luar biasa, dipecahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang akan membuat kita bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, mempersembahkan, bahkan tidak pernah hitung-hitungan dalam mempersembahkan. Kapan? Kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan dan merasa terima kasih, Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau menyelamatkan aku. Engkau sudah membimbing, menuntun aku. Terima kasih. Inilah Tuhan. Apapun yang Kau mau, aku mau berikan kepadamu. Saudara akan bisa melayani dengan hati yang luar biasa. Hati saudara akan dibangun oleh Tuhan. Dan saudara merasakan sukacita yang luar biasa. Klik. Itu sebabnya marilah kita berjaga-jaga dalam hidup ini dengan memakaikan Kristus. Kenakanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai pakaianmu. Berjaga-jagalah bukan tertidur. Berjaga-jaga di sini itu bukan cuma melek. Ya, di dalam di dalam bahasa aslinya berjaga-jaga itu memakai istilah Gregoreo yang artinya bukan cuma melek kelihatan, enggak, tapi meleknya dalam arti dia waspada secara aktif, melihat semua gerak-gerik. Kalau ada sesuatu dia cepat bertindak, dia cepat mereaksi. Sehingga dia meleknya dengan penuh kesadaran. Dia siap siaga, bahkan peka terhadap segala apa yang harus dikerjakan. Klik. Itu sebabnya mari kita betul-betul merasakan bagaimana kita menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Jangan sampai gaya hidup itu mempengaruhi hidup kita sehingga kita lupa. Banyak orang yang semakin dikuasai oleh budaya konsumtif belakangan ini. Dia berkarya, dia bekerja mati-matian bukan untuk kehidupan yang seharusnya dia nikmati, tetapi justru cuma untuk gaya hidup. Padahal harusnya kita bekerja, kita melakukan itu untuk memenuhi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, tapi
Mosok kalau saya bekerja, saya tidak boleh menikmati bagi diri saya sendiri. Siapa bilang? Boleh, silakan. Tetapi Tuhan berikan itu juga untuk memuliakan Dia. Ada kesempatan-kesempatan di mana kita bisa berbagi dengan orang lain. Sehingga kita betul-betul menjadi sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Kenakanlah Kristus saat dunia menyanyikan Nina Bobo. Ingat, orang percaya harus memilih tetap menyala. Jangan sampai tertidur. Jangan oleh karena kesukaan-kesukaan, kesenangan-kesenangan yang saudara mengatakan, saya sekarang sudah cukup. Bahkan ada anak Tuhan yang bangga sekali. Saya tidak pernah terlambat, saya selalu mengikuti ibadah. Kalau tidak bisa ikut ibadah, saya ikut ibadah online. Bagus. Tapi pertanyaannya, betulkah dalam ibadah itu saudara berjumpa dengan Tuhan? Api hidupmu tetap menyala. Imanmu adalah nyala lilin yang terus bisa menyala di tengah-tengah badai. Ingat, saat ini dunia semakin kacau. Moralitas semakin rusak. Orang makin kehilangan kasih. Bahkan gereja makin banyak tahu, tetapi makin sedikit yang bisa dilakukan dan dikerjakan. Maukah sekarang kita bangun dari ketiduran itu? Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah. Mari kita berkata, Tuhan, aku tidak mau tertidur. Tapi biarlah hidupku seperti Yesus setiap hari. Karakter Kristus ada dalam hidupku. Sehingga kasih akan menggantikan kebencian-kebencian dan sakit hati dalam hidupku. Kesucian akan menggantikan kompromi-kompromi dengan segala kesalahan dan dosa-dosa. Kerendahan hati akan menggantikan kesombongan rohaniku. Sehingga aku boleh benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita bertanya, apakah saat ini kita masih peka mendengar suara Tuhan? Benarkah setiap kali saudara pulang dari ibadah, saudara melihat dan merasa ada suara Tuhan yang terus terngiang-ngiang dan terkenang dalam pikiran saudara? Bukankah ketika saudara mempunyai dating, ketemu dengan orang yang saudara cintai, saudara sayangi, setelah pulang masih terngiang-ngiang enggak? Kalau enggak, saya meragukan cinta saudara. Ya kan? Kalau sama orang yang dikasih, walaupun sudah ketemu pulang itu, di tengah jalan itu masih terkenang. Rasa hatinya itu masih ada. Kalau saudara pulang dari ibadah dan rasanya hati kok kembali hampa, pertanyaannya, Tuhan saudara taruh di mana? Adakah saudara membawa dia pulang ke rumah, masuk dalam hati saudara? Apakah kita masih hidup dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kita? Ataukah kita sudah terbiasa dengan kebisingan di dunia ini? Sehingga cinta kepada Tuhan digantikan oleh cinta akan dunia ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Sementara pemain musik mau tampil ke depan, mari kita merenungkan dengan dalam. Ketika dunia menyanyikan Nina Bobo, mari kita katakan, saya tetap akan mencintai Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Apapun boleh terjadi, aku tetap mau mencintai Tuhan. Aku rindu setiap saat aku boleh berjumpa dengan Tuhan. Hatiku terangkat, hatiku tersentuh. Dan aku mempunyai kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa saudara.
dan katakan aku mau mengasihi-Mu Tuhan. Badai boleh datang silih berganti, tapi aku tetap akan mengasihi Engkau dalam kehidupan ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. dunia saat ini boleh menyanyikan lagu Nina Bobo, tetapi orang-orang yang mengenal Yesus, dia tidak akan tertidur. Sebab kita tahu tuan rumah itu akan segera datang. Waktunya singkat, dan hanya mereka yang terjaga yang akan menyambutnya dengan penuh sorak-sorai. Itu sebabnya walaupun saat ini dunia sedang bernyanyi, tapi setiap kita harus tetap terjaga. Mungkin dunia sedang tertidur, tapi hati yang mengenal Yesus tidak akan tertidur lagi, karena terangnya sudah membangunkan kita. Dan kita kata Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, berserulah, Engkaulah Tuhan kami, Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Tuhan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Saudara yang saat ini merasa hampir terlelap dan rasanya berat, angkat tanganmu dengan Tuhan pegang kami. Ya Bapa, rasakan kasih-Nya yang memegang tanganmu, memengatakan aku mengasihi Engkau. Mari katakan, Tuhan, inilah kami. Ya Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi katakan, ya Bapa. Setiap saudara yang mau berjumpa dengan Tuhan, yang mau mengatakan aku anakmu, mari saudara berkata, dan saudara menyanyi dengan sungguh sambil berdiri di tempatmu dan katakan, oh Tuhan, ya Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
benar Tuhan. Inilah doa kami. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Seringkali Tuhan, kami mendengar suara dunia. Seringkali kami ternina-bobokkan dengan segala macam kesenangan, hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga tanpa kami sadari iman kami menjadi lemah. Kami seringkali tidak berjaga-jaga di dalam iman. Tapi saat ini Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan kami tidak bisa tertidur secara rohani. Tapi kami harus bangun kembali. Kami harus waspada. Karena begitu singkatnya waktu yang ada. Kami tidak mau lagi Tuhan dinina-bobokkan dengan segala macam kenikmatan dunia ini. Karena itu akan berlalu dan sementara. Tetapi ingatkan kami bahwa ada kekekalan yang menanti kami. Itu sebabnya Tuhan, siapkan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa berjaga-jaga di dalam iman dan rohani kami. Kami boleh makin setia di dalam ibadah kami, di dalam mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau melekat kepadamu sebagai pokok anggur yang benar itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan Tuhan dan menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami akan melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan bersama-sama saya ajak kita untuk kembali masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah dibagikan bagi setiap kami. Kami percaya firman itu tidak akan sia-sia Tuhan. Tapi firman itu boleh masuk dalam hati kami dan boleh tertanam dan boleh berbuah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan dengan kesederhanaan kami, dengan kerendahan hati kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk boleh menjadikan gereja ini menjadi lebih maju lagi di dalam Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi yang mengelola persembahan ini supaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama.
Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Doa penutup dan doa berkat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghadap kepada Tuhan dan kita menyerahkan sepenuh ke dalam tangan-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kembali untuk kami dibangunkan. Kami bangkit dari ketiduran kami, tapi kami boleh melihat ada Tuhan yang luar biasa, yang menyayangi, yang mengasihi kami. Itu sebabnya Tuhan kami membawa seluruh diri kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami datang bersama-sama Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatannya. Kami mendoakan untuk Ibu Susi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami teringat untuk Bapak JB Budiman dalam menghadapi kemo yang sedang dihadapi. Kami menyerahkan juga saudara kami Indah yang akan menghadapi operasi. Tuhan tolong. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain, baik untuk Tante Kyok, untuk Bapak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk Ibu Wiwi yang Tuhan ada kerak-kerak di dalam jantungnya. Tuhan kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, karena kami yakin, kami percaya Tuhan harapan kami ada padamu, dan kami yakin percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun terjadi Engkau tetap menyertai hidup kami. Itu supaya kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Jamah kehidupan mereka Tuhan, memakai semua yang ada untuk memberikan pemulihan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan menaungi kami dengan berkat yang berkelimpahan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Sungguh katakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita.
Amin.